Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di Saiful Khairuddin Channel. Sebelum kita lanjut ke video, ada baiknya tekan dulu tombol like dan subscribe bagi Anda yang belum. Bagi Anda yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Tradisi Hari Raya Idul Fitri di Indonesia menjadi momen yang begitu ditunggu tiap tahunnya. Sama seperti negara lainnya, Indonesia memiliki tradisi Hari Raya Idul Fitri sendiri. Tradisi Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu hal yang paling dirindukan. Pada momen ini seluruh keluarga berkumpul dan bersukacita. Di Indonesia, Idul Fitri juga dikenal dengan istilah Lebaran. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia membuat perayaan Idul Fitri melebur menjadi sebuah tradisi yang unik dan menarik. Keriuhan tradisi Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu hal yang paling dirindukan. Tradisi Hari Raya Idul Fitri juga dapat berbeda di tiap daerahnya. Namun, ada beberapa tradisi Hari Raya Idul Fitri yang meluas dan dilakukan di seluruh Nusantara. Meskipun, tradisi itu mungkin saja tidak akan dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena keputusan dan kebijakan pemerintah terkait dengan penyebaran virus COVID yang sampai saat ini belum juga tuntas. Apa sajakah tradisi tersebut? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, takbiran. Mengumandangkan takbir menjelang Idul Fitri merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini pun menjadi sebuah tradisi tersendiri di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada malam Lebaran, umat Muslim di Indonesia biasanya tumpah ruah ke jalan atau masjid untuk mengumandangkan takbir. Takbiran biasa dilakukan keliling oleh masyarakat. Kegiatan ini juga biasa diiringi oleh tabuhan beduk yang begitu khas. Tradisi ini menunjukkan kebersamaan antar sesama Muslim di Hari Raya. Namun, sejak munculnya kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar, atau yang biasa disingkat PSBB, sepertinya kegiatan takbiran kurang memungkinkan untuk dilaksanakan. Akibatnya, kegiatan ini tentunya akan sangat dirindukan. Yang kedua, mudik. Tradisi Hari Raya Idul Fitri di Indonesia yang paling dikenal adalah mudik. Tradisi ini begitu fenomenal dan terus dilakukan tiap tahunnya. Mudik adalah kegiatan para perantau untuk kembali ke kampung halamannya. Transportasi yang digunakan untuk mudik dapat berupa pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, dan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Bahkan, beberapa transportasi seperti truk atau bajai juga kerap dijadikan transportasi mudik. Mudik dikaitkan dengan kata udik yang artinya kampung, desa atau dusun. Dalam istilah Jawa, mudik juga diartikan sebagai singkatan dari muli dilik yang artinya adalah pulang sebentar. Sama seperti takbiran, kegiatan mudik juga akan sangat dirindukan. Mengingat saat ini pemerintah sangat menganjurkan untuk tidak melakukan mudik. Hal ini tentunya bukan tanpa sebab. Pencegahan penyebaran virus COVID menjadi alasan utamanya. Yang ketiga, halal bihalal. Acara halal bihalal menjadi tradisi yang tak terpisahkan saat Lebaran. Makna halal bihalal adalah kekusutan, kekeruhan atau kesalahan, yang selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Artinya, semua kesalahan melebur, hilang, dan kembali sedia kala. Halal bihalal juga merupakan salah satu kegiatan silaturahmi saat Lebaran. Pada momen ini kerap juga dilakukan tradisi sungkem pada orang yang lebih tua. Tradisi ini berasal dari budaya tanah Jawa, yang menggambarkan bakti kasih dari anak kepada orang tua. Sungkeman menjadi sebuah ritual yang tak terlewatkan saat Idul Fitri tiba. Dalam masa pandemi COVID seperti ini, sepertinya inilah hal yang mungkin saja akan sangat dirindukan. Pasalnya, tidak semua orang bisa pulang kampung untuk bertemu kedua orang tuanya. Bahkan, ada juga orang tua yang tidak bisa pulang kampung untuk bertemu anaknya untuk merayakan Lebaran bersama. Yang keempat, ketupat. Saat Lebaran, terdapat hidangan khas yaitu ketupat. Dalam istilah Jawa, ketupat diartikan dengan ngaku lepat alias mengaku kesalahan. Bentuk segi empat dari ketupat mempunyai makna, kiblat papat lima pancer, yang berarti empat arah mata angin, dan satu pusat yaitu arah jalan hidup manusia, di mana pusatnya adalah Allah SWT. Warna putih ketupat ketika dibelah, melambangkan kebersihan setelah bermaaf-maafan. Butiran beras yang dibungkus dalam janur, merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran.
Janur yang ada di ketupat berasal dari kata ya al-nur, bermakna telah datang cahaya. Anyaman pada ketupat diharapkan memberikan penguatan satu sama lain antara jasmani dan rohani. Ketupat biasanya juga disajikan bersama lauk atau makanan bersantan. Ternyata santan ini juga punya makna tersendiri. Makna filosofis santan atau santen yang ada di masakan ketupat adalah pangapunten atau memohon maaf. Dengan demikian ketupat ini hanyalah simbolisasi, yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati, setelah mohon ampun dari segala kesalahan hal. Ini merupakan makna filosofis dari warna putih ketupat jika dibelah menjadi dua. Pada masa pandemi seperti ini, sepertinya makna dari ketupat akan mengalami penurunan. Seperti hal-hal sebelumnya, kebersamaan mungkin saja tidak akan dirasakan sepenuhnya. Yang kelima, THR. Tunjangan Hari Raya atau THR adalah uang yang diberikan perusahaan kepada pekerjanya saat hari raya. THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Namun, tradisi ini juga berlaku dalam masyarakat secara umum, khususnya pada anak-anak. Pada momen ini, biasanya orang dewasa yang telah bekerja memberi salam tempel pada anak-anak. Biasanya, uang yang diberikan adalah uang kertas baru dengan nominal tertentu. Hal ini pula yang membuat aktivitas penukaran uang meningkat saat Lebaran. Ketika berada dalam masa pandemi seperti saat ini, THR mungkin saja bisa tetap dilaksanakan. Namun, makna kebersamaan dan kebahagiaannya tentu akan berkurang. Hal ini disebabkan karena efek dari pandemi itu sendiri. Yang keenam, ziarah kubur. Di Indonesia, mengingat leluhur menjadi sebuah tradisi tersendiri. Saat Idul Fitri, masyarakat berbondong menuju makam untuk memanjatkan doa bagi keluarga dan kerabat yang telah berpulang. Di depan makam leluhur, mereka merapalkan ayat-ayat suci dan doa kepada orang-orang yang dicintainya agar senantiasa dalam naungannya. Dilanjutkan tabur bunga, sebagai ganti pelepah kurma basah yang disebut dalam salah satu hadits Nabi untuk mengurangi siksa kubur. Kunjungan ke makam leluhur sepertinya akan sulit dilakukan, utamanya terhadap orang-orang yang berada di luar kota. Mengingat adanya kebijakan pemerintah yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Itulah beberapa tradisi Lebaran yang sering dilakukan di Indonesia. Sikap kita dalam menghadapi situasi ini adalah tetap sabar dan senantiasa mengikuti anjuran dan kebijakan pemerintah. Hal ini dilakukan demi kebaikan bersama. Demi kebaikan diri sendiri, keluarga kita, dan semua manusia. Meskipun memang, kita akan mengalami beberapa kekurangan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika kalian memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.